Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dan Saham. Hari ini eh, Jumat 8 April 2022. Suara saya terlihat bahagia ya. Kenapa? Karena satu IHSG all time high break dari channeling up-nya dan ini mematahkan bearish divergence yang sebelumnya saya gambar di sini ya. Ini bearish divergence ternyata break lagi. Jadi ya ini nggak ada masalah dengan IHSG break terus gitu. Nah targetnya kemana? Eh, Kalau target kemana sih kita bisa lihat ini ya. Kalau kita copy dari bullish flag-nya ini, ya targetnya ke sinilah 73 dulu, 73 ya. Gitu. Ini kasarnya ya 73. Sorry. Ya 7330, 7335 lah. Itu kasarnya gitu. Oke. Untuk ke 73 masih jauh nggak? Kalau sekarang sih ya lumayan lah, hampir 2%, 1,6%. Ini bagus. Pertanyaannya adalah IHSG all time high, Porto kita all time high enggak? Ayo. Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Nah, oke. Langsung aja kita ke request hari ini, teman-teman yang mau join request silahkan ada di grup ada di grup link grupnya ada di deskripsi gitu. Nah, untuk hari ini jujur ya hari kemarin Senin Selasa Rabu itu berat bagi saya dan Kamis lumayan lah, baru hari ini hari Jumat full full semuanya udah terbayarkan dari Senin sampai Kamis nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini eh saya kemarin 2 kali nggak jadi bikin YouTube, jadi saya kasih beberapa watchlist yang menarik. Kalau teman-teman yang rajin baca, rajin ngikutin grup ini, itu pasti akan dapat lah watchlist gratis dari saya tanpa teman-teman harus join grup prioritas. Tapi kalau teman-teman yang nggak sempat sibuk kerja, ya silakan aja join grup prioritas karena teman-teman nggak perlu mantau market, nggak perlu ngeliat running trade dari saya semua. Saya yang mantau running trade, saya yang mantau market, saya yang cari inflow-nya kemana. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja gitu. Nah, contoh ya, ini 2 hari lalu saya bilang Rals Bang Becap eh, apa namanya? Dari mana? Saya bilang gini. Semoga tahun ini bisa beli baju di Ramayana pakai motion digital ya atau pakai Bang Aladin juga. Nah, ternyata baru jalan hari ini Rals dan BANK baru jalan hari ini kenceng ya, lumayan Becap. Sorry, Rals dan Becap BANK-nya belum. Karena kemarin udah naik terlalu kenceng. Becap hari ini kalau nggak salah 290, saya nggak terlalu mantau, saya juga nggak bisa beli Becap karena bukan syariah gitu. Nah, terus ini kalau teman-teman yang sibuk nggak bisa mantau market, silahkan aja join grup prioritas, hubungi admin, silahkan cek di pin message ya, ada kontak admin. Ini ada yang pertama IPPE, baru saya rekom tadi pagi ya. Saya rekom tadi pagi, kenapa ada bullish divergent gitu. Angka di open lah atau mau kejar juga silahkan. SL-nya ketika break low-nya atau ya angka psikologis 300 gitu. TP pendeknya 33 inilah. Ternyata hit semua gitu, hit semua dan bahkan lebih ya hari ini. Saya nggak mantau lagi karena saya udah TP ternyata malah terbang lagi gitu. Itu terus apalagi ya untuk grup prioritas hari ini review ya. Review grup prioritas hari ini Harum kemarin ya, Harum kemarin saya ngambil 12,55, saya bilang 23% aja cukup, targetnya 23% gitu, minimal 23% lah dapat. Ternyata hike-nya saya bilang kena nih 23%. Ini ya, ini saya bilang 23%, ternyata dapat jalan hari ini Harum dan saya bilang saya udah jual 3%, terus ternyata naik lagi. Terus saya bilang di grup prioritas next-nya 13.400. Hike hari ini 13.400. Itu terakhir dan saya nggak buka lagi. Itu untuk Harum. Terus SDMU saya share di grup umum, bahkan saya share 11.15 gitu. Lord Ipin ternyata malah kenceng dan baru di share ternyata ada yang join ini 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 ya, disclaimer ya, bukan saya yang minta ya. Ternyata ada yang join dan baru di share setelah market close gitu. Jadi bersyukur kita lebih dulu dari Lord gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya, hari ini banyak sekali hari ini IATA juga
apa namanya, scanning triangle setelah channeling up ya, yang rajin ngikutin YouTube kita juga tahu bahwa IATA ini channeling up, dan sekarang bentuk scanning triangle-nya break dan close-nya saya nggak ngeliat ya 236, nanti kita buka chartnya kalau ada yang request. Sorry saya masih batuk-batuk. Sorry saya mute, saya batuk-batuk. Nah, terus malam juga ini jam 11 kurang 2 menit saya bilang, boleh percaya boleh enggak, Palem Sun 12.80. Saya mau entry tapi bingung di mana. Saya in deh 11.00 gitu, jam 11. Persis di jam 11 juga ya. Kalau break ATH semoga kenceng 12.80. Ternyata break eh, all time high, break all time high ya. Dan nggak tahu high-nya hari ini berapa, kan saya udah sell lah. Udah sell 10%. Sehari berapa jam nih? Eh 2 jam, 1 jam ya, karena istirahat 1 jam 10% lumayan. Jadi saya udah bungkus dan apa namanya, saya nggak mantau lagi si Palem ini sampai high-nya ke berapa. Terus AGII saya bilang saya masuk AGI 18.25. Kenapa? Buy on breakout. Ini jadi the next palm. AGI target pendeknya 18.80 scalping. High-nya 18.80. Nggak tahu, saya nggak tahu lagi dia sampai mana lagi, saya nggak tahu. Kalau kalau nggak salah 1.900 nyampe tadi. Saya kalau udah TP saya nggak buka lagi. Nah, terus ADMR ada yang nanya tadi pagi jam 9 ya, ADMR resist di berapa Om? Kalau saya bilang 12.60 kira-kira gimana? Nah, Om yang nanya ini nggak percaya. Ternyata siangnya sampai 27.60 bahkan lebih. Ya, seperti itulah, itu sedikit review ya. Ini juga saya bilang sebentar lagi IATA ada yang nembak, itu jam 08, sorry 02.38 IATA, dan ditembak sampai 0234. Siapa yang nembak? Bukan saya cuma satu lot aja. Nah, ini sedikit ya gambaran seperti apa grup ini. Silakan tanya-tanya aja, nggak usah malu-malu. Dan ini closingnya gap up di 236 dan bidnya super tebal. Oke, ini saya buka-bukaan ya. Memang saya Senin sampai Rabu susah banget di market, dan hari ini lunas semua terbayar. Sangat bersyukur sekali untuk hari ini. Jadi saya juga mengingatkan teman-teman yang cuan, jangan lupa untuk sedekah, berbagi apa aja yang bisa teman-teman bagi ke lingkungan sekitar seperti itu. Oke, langsung aja ke request hari ini. Pertama Bevik. Bevik. Bevik ini kalau nggak salah ini ascending triangle ya. Iya, ini ascending triangle. Kalau break, kalau break itu bagus. Nah, kalau 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 punya di 187 ini saham yang volatilitas tinggi. Jadi kalau besok candle merah merah, saya sarankan cut loss. Saya sarankan buang gitu. Karena maybe udah selesai story-nya. Sempat digoreng karena ada akuisisi dan segala macam. Memang ini bullish divergent, hidden, sorry, ini bullish divergent udah running, jadi udah selesai targetnya ini ya. Ini 180 terakhir nih, atau maksimal 175 udah wajib cut loss, buang. Gitu untuk basic. Next MPPA, saya agak cepet aja kali ini, udah mau azan di sini. MPPA punya di 206 ya, ini mah udah beggar ya. Dikit lagi, jadi nggak usah bingung. Ini saya sempat swing di sini, terus ada bearish divergent. eh Ternyata benar turunnya kemana, tangkap aja, tunggu di kotak ini saya bilang. Dan ini persis low-nya di 364 gitu, di kotak saya paling atas persis. Terus doji, dan hari ini jalan gitu. Nah, resistnya sekarang ada di 416. Kalau bilang 206 ya udahlah, itu hold aja, ini arahnya kuat kok. EMA 50-nya ke tes terus baik lagi dia. Jadi nggak usah khawatir dengan si MPPA, masih masih jauh perjalanan dia. Nah, terus ini BRPT cut loss, ini menu swing saya jujur ini cut loss. Kenapa? Karena ya ini break patternnya emang, jadi juga mengarah ke bawah, mau ngapain? Jadi cut loss. Kalau punya kalau belum punya mending tunggu aja, belum menarik, opennya juga gap down. Jadi, dan saya juga baru ingat bahwa ini reponya belum selesai. Jadi cut loss aja untuk BRPT. Kalau belum punya tinggalin dulu aja. Nah, Doit ini juga menarik ya. Doit ascending triangle breaknya kenceng, break target ascending triangle-nya udah hit ya, bahkan kena di closing. Terus kemarin doji
hampir arah nggak jadi ya. Terus doji hari ini Marubozu. Bagus kalau kalau tanya target nextnya kemana ya, ini wave 1, wave 2 bikin ascending triangle. Lanjutannya wave 3 ya ke sini lah, ke sekitar 710 itu target nextnya gitu. Ini untuk si Doit kalau punya di 560 silakan aja. TS-nya sebenarnya 565, tapi kalau ya bungkus secukupnya, tapi memang arahnya mungkin masih kuat lah ke atas. Dari indikator RSI dan MACD juga masih strong. Jadi silakan aja, semoga dikasih ke 7 10 dan dia ada sentimen untuk buyback. Next, CTRA ini saya cut loss kalau punya di 985, memang bottom tapi ini nggak bisa cepat dan kemarin volume buangannya tinggi, MACD mengarah ke bawah, RSI juga ke bawah, jadi saran saya buang dulu aja. Jual sekarang masih untung ya, satu tick nutup fee lah. Jadi saran saya untuk hindarin dulu, buang dulu, ini masih arahnya ke bawah untuk CTRA. Next, PANK kemarin sempat kenceng ya, terus ARB 2 hari lalu kenceng, ARB loh ini kenapa nih? Nah, BNK sempat kenceng 2 hari lalu, kemarin ARB, hari ini mantul persis di EMA 50-nya supportnya, dan ini masih di dalam status akumulasi gitu. Kemarin naik kenceng volumenya juga, tapi nggak terlalu kenceng ya. Beda dengan ini bagus. Dan besoknya ARB juga. Jadi masih akumulasi, kalau teman-teman mau tunggu sih di 2240, kalau punya di 250, kalau jebol 240 cut loss dulu karena bisa berpotensi ke 2100 sampai 2020 ke kotak ini. Gitu. Jadi seperti itu untuk BANK. Mungkin arahnya masih akan ke bawah kecuali besok candle hijau bisa spekulasi buy lagi kalau saya. Next, KPIG. KPIG punya di 111, ini juga ada scanning triangle dan belinya di resist. Jadi resistnya tadi sempat ya di grup prioritas ada yang nanya resist di berapa Om, 107 dan 111 gitu, dan high-nya hari ini ternyata betul di 107, kena resist balik lagi. Ini belum menarik walaupun secara perusahaan fundamental masih under value banget. Saya kemarin sempat ikut Zoom dengan Pak HT, ini masih perusahaan bagus dan under value banget dengan segala aset yang dia punya gitu. Kalau teman-teman mau ya nabung saham aja di KPIG, ini bagus kok gitu. MACD memang mengarah reversal, akan reversal, volumenya hari ini kenceng, break ya dari 20 hari rata-ratanya. Menarik untuk teman-teman koleksi jika dia mampu break dari 111. Kalau punya 111, saran saya manfaatin SOS kalau kena 107 atau ya fresh down di area 100 lah. Seperti itu. Next, Dewa punya di 257, ini bagus banget ya. Cuma by chart nggak bisa dianalisa kecuali mungkin di time frame kecil. Ini ya time frame kecil, hati-hati. Hati-hati di time frame kecil ada apa ini namanya? Ada bearish divergence teman-teman. Kecuali besok dia break new high lagi, terus ini RSI-nya ke atas. Walaupun MACD sih nggak divergent, nggak bearish divergent, nggak. Jadi ini masih aman. Saran saya kalau punya di 57 pasang trailing stop secukupnya atau separah-parahnya di 61 gitu. Ini memang sentimennya masih bagus. Next, IPTV. IPTV punya di 130 ya, ini masih di area demand ya. Area demand dia ada di 128, 124. Kalau punya di 130 sabarin aja, atau mau fresh down di 124 silahkan. Masih sideways dan memang arahnya mungkin masih akan lanjut kenaikannya. Ini baru wave 1, wave 2 mungkin dia akan lanjut wave 3-nya. Gitu. Jadi masih oke lah area demand di sini ya, kotak sini. Resist terdekat ada di sini. 144 sampai 151. Ini area resist terdekat. Seperti itu untuk IPTV. Lanjut ke Soci. Soci punya di 212, ini nggak menarik bagi saya punya di 212. Kenapa? Saham ini suka ngeprank, pergerakannya juga aneh ya bagi saya. Naik tinggi, besok turunnya gini lah, kurang atraktif bagi saya, kurang menarik. Ini naik tinggi, besoknya ARB, jadi sering nggak jelas saham ini. Jadi kalau punya sih saran saya tuker aja ke yang lain. Ini juga masih sideways panjang ya kotak ini.
Kecuali dia mampu break dari 240 itu baru akan kenceng. Dan kalau teman-teman nunggu break 240 akan sangat menguras kesabaran. Jadi saya no komen dulu untuk Soci, lebih baik untuk ditinggalkan karena sangat nggak jelas ini saham. Bagi saya ya, disclaimer ini bagi saya. Mungkin kalau teman-teman yang suka cuan di Soci silahkan aja. Mungkin sabar nunggu 2-3 hari naik. Boleh-boleh aja. Lanjut IPPE punya di pucuk, punya di 660 persis di all time high-nya punya. Saya nggak tahu benar atau enggak ya. Yang nulis ini saya sempat tanya benar atau enggak belum dijawab. Nah, ini ada sorry sebentar, saya pengen batuk. Ini ada butterfly pattern, bullish butterfly pattern, bisa jadi di sini, bisa jadi juga teman-teman adjust ke sini masih oke. Ini juga 0,618 ya, ibarat angka Fibo-nya 1618 juga sekitar area situ ya. Ini kalau jalan kenceng, dan ini menu rekom saya tadi pagi rencananya untuk swing tapi ternyata malah terlalu kenceng jalannya, dan ini hit ya, closing di TP 352, malah high-nya sempat tinggi juga. Arahnya memang mau reversal ini ya dari MACD, walaupun belum konfirmasi reversal. Jadi kalau mau ambil untuk swing atau ya punya di atas, harusnya waktu saya rekom silakan aja fresh down gitu dengan porsi yang lebih besar. Tapi kalau sekarang saya agak bingung ya kenapa mampu hold sedalam ini, minusnya hampir 50%. Jadi kalau saya sih disiplin cut loss aja. Kalau memang nggak dikasih keluar, rasanya agak nggak mungkin ya, karena ini sempat turun, bahkan di closingnya sini 600, cut loss aja, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Oh, besoknya nggak tahu Om kalau ARB ya, nggak, batasi resiko itu paling penting. Paling nggak kalau 660 cut lossnya di sini, 620 high terakhirnya itu jadi cut loss terakhir, seperti itu untuk IPPE. Arahnya memang mau reversal walaupun belum konfirmasi reversal. Masih menarik. Nah, ini BHIT salah satu MNC yang nggak jelas pergerakannya, paling anomali dengan MNC yang lain. Dia memang satu double bottom pernah dan hit, langsung persis hit dan turun lagi. Kalau nonton punya di 59, saran saya buang, hindari, dan cari saham yang lain. Ini tidak menarik walaupun volume tinggi, cuma candlenya setengah jarum suntik, artinya ada buangan juga. Jadi belum menarik bagi saya, teman-teman silakan hindari dulu, atau mau nunggu di 55 silakan. Hanya ini akan sangat menguji kesabaran seperti itu ya. Next, MPMX punya di 115. Punya di 1115. Ini ya memang ini sekarang demand area, cuma dia break dengan volume tinggi, dan ini saya kira sorry teman-teman, belum ada sesuatu yang menarik ya di sini, walaupun sempat ini saya kira hidden bullish divergence, ternyata enggak, dia turun terus jadi batal. Dan ini kena di MA50, mantul dengan volume yang lumayan, walaupun belum konfirmasi ya, karena candlenya closingnya kurang terlalu bagus. Kalau teman-teman punya 115 silakan boleh hold atau fresh down di 1070, atau ya udah hold aja lah. Nextnya ke 1200 ini masih oke. Seperti itu, ini masih oke. Sehat juga ya. Double bottom, break, retest support, kena ya, kena hit double bottomnya, turun lagi, retest support lagi. Nah, ini masih oke. Cuma hati-hati jika dia ternyata membentuk pola sorry ya, membentuk pola apa namanya ini, head and shoulders. Jika break sini ya, ini potensinya akan baik lagi ke sini. Itu ini hati-hati untuk si apa namanya sorry si MPMX gitu, karena ya ini ya, high-nya sini, tertarik ke bawah sini, kita turunkan, nah ini bisa balik lagi ke bawah seperti itu. Jadi hati-hati untuk MPMX, harapannya sih ya break lah, lanjut wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 ya, wave 5 lah dalam jangka waktu pendeknya. Saya nggak terlalu jago Elliott wave, cuma dari pengamatan saya seperti itu.
Next IATA. IATA ini ya, tadi ya sempat saya bahas ya. Saya rekom IATA silakan aja dan ini sorry, sebentar sebentar. Nah, ini IATA bullish. Bullish ya, bullish terus sebenarnya tadinya awalnya saya kira dia akan dan udah saya buat ya, udah saya buat seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Sorry. Nah, ini channeling up break ya. Cuma belum belum break begitu merah dia hijau lagi. Cuma yang lebih valid adalah sekarang ascending triangle-nya. Nah, ini break target triangle-nya kemana? Ke sini. 268. Dan dia break new high lagi. Bukan all time high ya. All time high-nya di 286. New high-nya dia kemarin arah terus waktu itu sempat arah open gap up di 234 langsung ARB. Dan ini break dari 234 gitu. Sekarang 236. Next-nya sih view saya ke 268 seperti itu. Kalau teman-teman punya di 230 bagus. Trailing stop di 234 pendeknya situ tapi kalau mau hold sanggup ya 268 semoga ke sana seperti itu. Next SDMU juga sudah saya bahas tadi di awal dapat list watchlist dari running trade dan sebelum direkom ternyata arah hari ini nutup nutup semua gapnya ini ya nutup semua gap dan arah hari ini susah saham SDMU ini menggunakan chart karena baru bangun dari gocap dan ya memang ada yang merencanakan gitu ada yang menggambar seperti itu. Nah kalau teman-teman punya di 98 tadi saya sempat rekom ya dan saya rekom itu di grup umum itu 100 di kanan saya masih ingat 100 di kanan dan mungkin ini ngambil di 98 atau punya barang lama atau sangkut ya sudah ini udah cuan kawal trailing stop aja di mana sesanggupnya teman-teman aja gitu. Karena ini udah cuan jadi jangan biasakan bingung kalau pendek sih ya mungkin di 100 sini ya di gapnya sini 111 seperti itu. Cuma kita kalau sama arah wajib cek proxum average si bandarnya di berapa dan kita harus perkirakan ketersediaan bid overnya seperti apa dan kita misalkan satu tick 10.000 bandar punya 100.000 berarti dia akan naikkan 10 tick di atas 120 mungkin 130 gap up-nya gitu. Nah teman-teman manfaatin besok mungkin akan gap up tinggi dan sell di gap up-nya selesai. Nggak usah tunggu lama-lama 901 udah harus bersih barang seperti itu. Saya rasa ini nggak akan panjang umurnya. Kalaupun arah lagi ya itu jackpot lah buat teman-teman. Jangan berharap arah lagi tapi manage risiko itu yang paling penting. Oke, sekian terima kasih dari saya. Sekali lagi kalau teman-teman mau join grup umum ada rekom-rekom seperti tadi ya di awal. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman nggak join asalkan rajin baca. Tapi kalau yang sibuk kerja nggak mantau running trade nggak mantau market silakan aja join grup prioritas karena biar saya yang mantau market, biar saya yang mantau running trade dan teman-teman yang eh, menerima hasil analisa saya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.